Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membedah big match besar di Liga Inggris musim ini 2025-2026, yaitu antara Manchester City menghancurkan, menggulung, mengobrak-abrik Liverpool dengan skor 3-0 di Etihad Stadium, kandangnya Manchester City. Hasil ini itu sangat menyakitkan, sangat menyesakkan bagi Liverpool di bawah asuhannya Arne Slot. Data menunjukkan Liverpool itu sebenarnya unggul tipis dalam position, sekitar 51%. Ya tipis ya kan. Tetapi City di bawah asuhannya Pep Guardiola itu memberikan pelajaran taktis tentang efisiensi brutal dalam menyerang. 3 gol City yang dicetak oleh Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku. Trio ini itu membuktikan bahwa kualitas individu itu dapat menghukum, memberikan pelajaran inkonsistensi taktis kolektifnya Liverpool. Kita akan bedah tuntas, kita akan membongkar semuanya. Yang pertama, itu jebakan possession Guardiola, yaitu membiarkan Liverpool menguasai bola. Itu yang pertama. Yang kedua, itu senjata rahasia Manchester City, yaitu counter attack Haaland dan Van Halsbeck-nya pemain City. Yang ketiga, itu kekalahan Liverpool di transisi defensif dan masalah fullback. Kita bakalan bedah itu. Dan yang terakhir, itu taktisnya Slot versus taktisnya Pep Guardiola, yaitu efisiensi versus kontrol steril dari Arne Slot. Nah, siap membedah kemenangan taktis mutlak City ini? Mari kita mulai. Kita mulai dari Manchester City dulu. Karena dia membantai, ya kan. Meskipun bermain di kandangnya sendiri di Manchester City, Etihad Stadium, realitas statistik itu menunjukkan bahwa Manchester City itu rela memberikan penguasaan bola yang sedikit lebih besar kepada Liverpool, sedikit lebih besar. Perlu kalian garis bawahi, sedikit lebih besar. Ya. Ini adalah jebakan taktisnya Pep Guardiola. City itu bermain dalam formasi 4-2-3-1 atau 4-1-4-1. Tetapi yang krusial ini adalah ketinggian garis pressing mereka, Manchester City. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, City tidak melakukan pressing tinggi yang ekstrem secara konsisten, secara 90 menit begitu. Mereka itu membiarkan bek tengah Liverpool seperti Virgil van Dijk, Ibrahima Konate itu memiliki waktu menguasai bola di area pertahanannya mereka. Nah, taktik ini itu sengaja menciptakan ilusi kontrol bagi Liverpool. Sengaja, bro. Ini tuh sengaja buat menciptakan ilusi kontrol bagi Arne Slot, ya kan, bagi Liverpool. Liverpool di bawah asuhannya Arne Slot ini adalah tim yang ingin mengendalikan, menguasai permainan melalui position dan build up dari belakang. City tahu ini dan membiarkan Liverpool itu mengoper bola secara horizontal begitu, jauh dari zona berbahaya. Nah, gelandang Manchester City yaitu Nico Gonzalez dan Bernardo Silva, ya kan? Bernardo Silva itu fokus menutup jalur umpan vertikal ke gelandang serang Liverpool yaitu Szoboszlai. Ini memaksa Liverpool mengandalkan umpan panjang atau umpan balik ke kipernya mereka begitu. Nah, City secara sabar itu menunggu Liverpool melakukan kesalahan yang dikenal sebagai Guardiola defensive block begitu. Nah, mereka tidak ingin energi Haaland, energi Jeremy Doku atau energi Carkim itu terbuang sia-sia untuk pressing yang tidak
efektif begitu. Namun sebaliknya mereka itu menunggu passing salah atau dribbling ceroboh di lini tengah begitu. Dan gol pertama City yang dicetak oleh Erling Haaland di menit ke berapa sih? 29 ya. Kalau nggak salah menit 29 lahir dari situasi transisi cepat setelah turnover Liverpool di tengah lapangan. Nah, City menukarkan sedikit position dengan efisiensi serangan balik yang mematikan, sehingga terciptalah taktis City ini. Dan ini adalah jebakan bagi Arne Slot. Nah, pintarnya Pep Guardiola di situ memberikan jebakan kepada Liverpool yang ingin menguasai bola sepenuhnya. Ya walaupun tidak sepenuhnya, hanya 51% doang. Dan itu terbayar tuntas, terbayar habis oleh Pep Guardiola. Dan Pep Guardiola itu menunjukkan bahwa taktiknya dia itu lebih tajam daripada taktiknya Arne Slot. Kunci kemenangan telak City itu adalah bagaimana mereka mengonversi turnover bola yang direbut menjadi gol. Nah, mengekspos kelemahan Liverpool dalam transisi. Erling Haaland itu menunjukkan mengapa ia adalah striker paling mematikan di dunia ini. Ya, untuk saat ini ia mematikan dia. Gol pertama Erling Haaland itu adalah masterclass dalam memanfaatkan ruang. Begitu bola direbut di tengah ya kan, umpan vertikal diarahkan cepat ke Erling Haaland. Liverpool yang terlalu maju untuk build up gagal kembali ke posisi defensif dengan cepat dan meninggalkan ruang luas di belakang Virgil van Dijk. Nah, Erling Haaland itu mengalahkan back Liverpool dengan kecepatan dan kekuatan si Erling Haaland ini dan menyelesaikan peluang dengan dingin, dengan santai, ya kan? Dan ini menegaskan prediksi pertandingan bahwa City akan mencetak gol dari fast break. Nah, gol kedua City dari Nico Gonzalez di menit ke-48 kalau nggak salah. Ini menunjukkan fokus City dalam menyerang ruang dari halfback, area antara back tengah dan back sayap. Nah, pemain seperti Phil Foden, ya kan, atau Cherki itu seringkali tidak bermain lebar, tidak melebar seperti biasanya, melainkan bergerak masuk ke halfback, memaksa fullback Liverpool seperti Robertson atau Burnley untuk memilih antara mengikuti mereka ke tengah atau menjaga lebar. Nico Gonzalez itu sering memanfaatkan ruang. Ya walaupun tidak Nico Gonzalez, Phil Foden juga sering memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh gelandang Liverpool yang selalu fokus pada si Foden atau Jeremy Doku gitu. Dan gol ini itu datang dari pergerakan cepat Nico Gonzalez yang menyambut umpan terobosan di halfback-nya sebelum kiper Liverpool itu sempat bereaksi. Tendangannya bagus juga ini Nico Gonzalez. Kenapa sih Barca harus jual dia? Ya, karena di Barca dia nggak kepake sih, banyak saingannya dia di Barca. Nah, City itu tidak butuh position berlama-lama. Mereka butuh penetrasi cepat di area yang paling rentan. Dan mereka itu menemukannya berulang kali melalui strategi atau transisi dan halfback yang dibiarkan oleh Liverpool terlalu terbuka. Begitu. Dan terbukti golnya Nico Gonzalez berlahir dari transisi kayak gitu. Dan kesalahan Arne Slot lagi dan lagi itu. Kemarin kalah lawan MU kayak gitu. Salah mulu dia.
Coba sih ganti. Gue pengen, gue sedikit apa ya, sedikit ngefans juga kepada Liverpool. Tapi untuk saat ini, gue mohon Liverpool harusnya diganti nih pelatih. Karena udah tidak baik. Udah tidak bagus lagi. Mungkin musim kemarin Liverpool itu adalah rajanya Liga Inggris. Sekarang dia udah habis masanya, cukup 2 tahun aja. Kalian bayangin, sekarang Liverpool itu udah di apa ya, di bawahnya MU. Lu bayangin, MU di atasnya Liverpool, cok. Udah berapa kali, udah berapa tahun tidak pernah kayak gitu. Sekarang tuh di bawahnya Liverpool. Di bawahnya MU. Kalau bisa nih, gue sebagai bukan fans sih, gue lebih ngefans ke Barca daripada Liverpool. Cuman gue lebih, kalau di Liga Inggris gue ngefans pada Liverpool. Cuman untuk saat ini gue mau Liverpool ini ganti pelatih lah. Karena udah tidak baik nih kalau diteruskan. Bisa-bisa Liverpool itu turun ke divisi 2 Liga Inggris kalau kayak gini terus mainnya. Kegagalan 3-0 ini adalah pukulan telak bagi Liverpool asuhannya Arne Slot. Terutama karena mereka itu kalah di area yang sangat yang sangat penting, yaitu transisi defensif. Filosofi Slot yang ambisius terbukti dari 51% position ya kan, menuntut fullback Robertson dan Burnley untuk naik tinggi guna mendukung serangan. Namun ini meninggalkan celah fatal, meninggalkan celah yang sangat besar ketika Liverpool kehilangan bola di lini tengah. Fullback mereka itu terlalu jauh untuk kembali ke posisi. Burnley itu hanya bisa mengantongi Vinicius, tidak bisa mengantongi Jeremy Doku karena udah banyak, udah nggak muat. Dan ini menciptakan jarak yang lebar antara bek tengah dan area halfback yang dieksploitasi oleh Erling Haaland, Foden, dan Jeremy Doku gitu loh. Liverpool yang dikenal dengan counter pressing itu menekan segera setelah kehilangan bola, ya kan? Gagal dalam pertandingan kali ini. Gagal. Pressing mereka itu sering terlambat, memungkinkan City itu melakukan umpan cepat dan vertikal ke depan. Gol ketiga yang dicetak oleh Jeremy Doku, si Doku, mana larinya sebut banget. Ini adalah representasi sempurna dari kegagalan transisi Liverpool. Doku, wingernya City ini, itu menerima bola di sayap. Fullback Liverpool itu dipaksa berhadapan 1 lawan 1. Ya kan? Kecepatan dan dribbling Doku itu terbukti terlalu unggul. Doku ini bukan Vinicius, bro. Doku terlalu jago. Doku yang berjuang pada penyelesaian akhir yang mematikan, ini menegaskan bahwa jika fullbacknya Liverpool maju tinggi ya kan, dan tidak mendapatkan perlindungan, mereka rentan terhadap talenta individu kelas dunia seperti Jeremy Doku. Burnley bisa mengantongi Vinicius tapi tidak bisa mengantongi Jeremy Doku, bro. Gelandang Liverpool ini gagal memberikan perlindungan yang memadai kepada pertahanannya Liverpool. Mereka seringkali kalah jumlah saat City menyerang balik begitu. Dan gagal memotong passing cepatnya City begitu. Gagal. Kekalahan Liverpool bukan karena penguasaan bola, tetapi karena kualitas keputusan passing, keputusan passing mereka saat build up dan dan kerapuhan struktural saat transisi defensif. Menurut gua kayak gitu, makanya dia kalah. Nah, ya kacau Liverpool. Bisa nggak sih itu Burnley udah nggak muat kantongnya. Jadi jangan dipaksakan untuk mengantongi Jeremy Doku
Karena di dalam kantongnya si Branley itu udah terdapat Vinicius. Ketika Vinicius udah dibuang, dikeluarkan, baru bisa ngantongin tuh Jeremy Doku. Karena belum dikeluarkan, jadi masih ada si Vinicius di dalamnya. Jadi tidak bisa semuanya pengen dikantongin oleh si Branley. Harusnya dikeluarin dulu, baru dikantongin Jeremy Doku. Kemenangan 3-0 Manchester City atas Liverpool ini adalah pelajaran taktis penting di musim ini 2025-2026 dan menyimpulkan perbedaan antara kedua tim ini di bawah manajernya, yaitu Arne Slot dan Pep Guardiola. Pep Guardiola itu membuktikan bahwa ia tuh telah beradaptasi. Ia rela mengorbankan sedikit position, yaitu 49% ya. City 49% untuk menciptakan ancaman yang jauh lebih efektif daripada Liverpool. City itu mungkin memiliki tembakan lebih sedikit daripada beberapa pertandingan lainnya. Tetapi peluang mereka memiliki nilai ekspektasi gol yang jauh lebih tinggi, lebih bagus daripada Liverpool. Setiap tembakan Manchester City ya, setiap tembakan Manchester City itu terasa mematikan. City mengontrol pertandingan bukan melalui possession statis, tetapi melalui efisiensi defensif dan transisi serangan yang cepat, yang bagus. Tidak perlu berlama-lama memainkan bola, ya kan? Liverpool di bawah asuhannya Arne Slot meskipun memiliki position yang unggulnya tidak jauh juga, cuma 2% doang. Itu gagal mengubahnya menjadi peluang yang berbahaya kayak Manchester City. Position Liverpool itu terasa steril. Banyak passing horizontal tetapi sedikit verticality yang mematikan, anjay. Mereka itu gagal menembus blok pertahanannya City yang sabar itu. Masalah terbesar Arne Slot itu adalah keseimbangan transisi defensif menurut gue. Filosofi menyerang Liverpool yang ambisius itu membutuhkan fullback yang maju. Tetapi mereka harus menemukan mekanisme cover yang lebih cepat untuk melindungi center back dari Liverpool, dari kecepatannya Erling Haaland itu. Kemenangan 3-0 ini membawa City itu semakin dekat ke puncak klasemen. Nah, sementara Liverpool itu harus segera memperbaiki inkonsistensi taktisnya mereka, terutama dalam menghadapi tim elit yang mampu menghukum setiap kesalahan transisi mereka dengan brutal. Bayangin, dipantatin sama MU bro, Liverpool. Dan ini adalah kemenangan taktis mutlak bagi Pep Guardiola. Nah, bayangin dipantatin sama MU, Liverpoolnya sekarang berapa tahun tidak mantatin tuh MU, ya kah? Mungkin ini aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like video ini. Dan subscribe, yang penting tuh subscribe. Dengan kalian menyubscribe video gua, channel gua, kalian tuh secara tidak langsung kalian membantu gua, memberikan support kepada gua biar gua lebih semangat membuat konten-konten lainnya, ya kan? Apapun itu kontennya, kalau kalian bang gue mau bahas Liverpool, mau bahas Barca, mau bahas Madrid, mau bahas MU pun gue siap. Kalau kalian subscribe, kalau gue udah semangat, gue bakalan bahas klub manapun itu. Apalagi Garuda bro, Garuda. Oke, ini itu aja.